Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fadiah Putri Kusmana dengan NIM akhir 66. Aku dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video ini aku mau ngajak kalian nih, buat ngapain sih? Buat ngobrol santai tapi serius, ringan tapi berbobot, tentang sesuatu yang mungkin belum penting banget untuk sekarang ini, tapi jelas kita bakal hadapi nanti. Kira-kira tentang apa ya? Yap, benar. Tentang pernikahan dalam Islam. Biar ngerti dari mana sih pernikahan itu dimulai, kemudian tujuannya tuh apa, dan hukumnya tuh bagaimana, dan sampai apa aja sih syarat biar pernikahan kita itu kelak sah dan nggak zonk. Nah, biar semangat, sekarang kita mulai dengan nyanyi lagu Tepuk Sakinah dulu yuk. Pasti udah banyak dari teman-teman yang tahu lagu Tepuk Sakinah, karena sempat viral loh kemarin-kemarin. Sekarang kita nyanyi bareng ya. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang jadi pondasi pembahasan kita. Teman-teman, sebelum kita membedah isi materi, aku mau bawain kalian ke sebuah cerita yang menurutku ini Masya Allah banget pokoknya. Coba nih ya, kalian bayangin. Kalian lagi berdiri di tengah padang pasir yang super luas kayak gini, anginnya panas, pasir di mana-mana, nggak ada bangunan juga, dan nggak ada orang. Pokoknya kalau misalnya kalian punya HP, terus kalian ada di sini, itu udah pasti nggak ada sinyal, karena ya wajar banget, emang nggak ada kehidupan teman-teman di sini tuh. Nah, di tempat yang kayak gini, Ibunda Siti Hajar dan bayinya, yaitu Nabi Ismail, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, bukan karena mau kabur juga Nabi Ibrahim, tapi ini murni perintah dari Allah. Sekarang aku tanya deh, kalau kalian ada di posisi seperti Ibunda Siti Hajar, kira-kira apa reaksi kalian? Apakah kalian akan panik? Atau kalian akan marah? Atau langsung minta pulang ke rumah? Bagaimana teman-teman? Nah, yang dilakukan Ibunda Hajar itu bukan nangis tanpa arah. Beliau cuma menanyakan satu hal kepada Nabi Ibrahim. Pertanyaannya kayak gini, apakah ini benar perintah Allah? Dan Nabi Ibrahim pun menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Kalian tahu nggak teman-teman, apa respon Ibunda Siti Hajar saat itu? Bukan kayak, hah kok gitu? Bukan kayak gitu, atau bukan, aku nggak sanggup, bukan kayak gitu juga. Tapi beliau jawab dengan tenang. Ibunda Siti Hajar berkata bahwa kalau ini memang perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Masya Allah ya teman-teman. Nah, ini nih level keimanannya Ibunda Siti Hajar nih udah overpowered banget nih teman-teman. Udah mau kuat secara mental, kuat secara spiritual, padahal fisiknya pasti capek banget karena bau bayi kan, dan lapar, juga haus pastinya. Nah, karena kehausan, bayi Ismail itu pun menangis dan Ibunda Hajar melakukan sesuatu yang sekarang jadi bagian ibadah haji loh teman-teman. Ya, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu, yaitu
Beliau itu berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bukan hanya sekali, bukan juga 2 kali, tapi 7 kali. Bayangin teman-teman, kalau kalian disuruh muter lapangan 7 kali aja, pasti udah capek banget kan? Dan ketika usaha ini mencapai puncaknya, Allah munculkan air Zam-Zam yang sampai hari ini itu nggak pernah habis loh teman-teman, walaupun sudah banyak orang yang minum, bahkan sudah jutaan orang minum setiap tahunnya. Jadi, apa sih sebenarnya hubungan kisah Ibunda Hajar ini dengan pernikahan? Simpel teman-teman, sesimpel rumah tangga itu harus dibangun dengan yang pertama iman, yang kedua usaha, yang ketiga kepasrahan kepada Allah, dan yang keempat itu keyakinan. Yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti punya jalan keluarnya. Nah, sebelum ngomongin akad nikah, wali, saksi, kita harus tahu dulu nih teman-teman bahwa pondasi dalam pernikahan itu adalah iman, sama seperti pondasi keluarga Nabi Ibrahim. Nah, setelah kita udah dapet nih teman-teman gambaran pondasinya, sekarang kita masuk ke definisinya. Apa sih sebenarnya pernikahan itu, teman-teman? Dalam Islam, pernikahan itu bukan pacaran halal, bukan juga acara besar yang hebohnya seminggu atau bahkan 2 minggu, teman-teman. Bukan juga sekedar ngikutin atau FOMO gara-gara ada temen yang nikah, terus kita jadi FOMO mau ikut-ikutan nikah. Bukan kayak gitu ya teman-teman definisi pernikahan. Jadi, definisi pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan atau awal lahirnya keluarga yang dijaga oleh Allah dengan adanya komitmen lahir dan batin antara dua orang. Undang-undang di Indonesia pun memperkuat hal ini bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin untuk membangun keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, jangan cuma mikir, nanti nikah dekornya apa? Dekornya gimana? Undangannya harus berapa pack? Terus foto priwetnya di mana? Karena inti pernikahan itu teman-teman jauh lebih dari estetika semata. Teman-teman, Islam membuat tujuan pernikahan itu udah lengkap banget loh. Ada unsur sosialnya, ada unsur emosionalnya, ada unsur spiritualnya, bahkan sampai unsur biologisnya juga loh. Nah, apa aja sih tujuan utama dalam pernikahan? Tujuan utamanya yaitu yang pertama sakinah, yaitu punya tempat pulang yang bikin tenang. Seperti rumah tangga yang ideal itu bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang damai. Yang kedua yaitu mawadah, yaitu cinta yang bertumbuh. Bagaimana sih cinta yang bertumbuh itu? Nah, cinta yang bertumbuh itu cinta yang bukan cuma dikasih pas awal nikah aja teman-teman, tapi cinta itu ditumbuhkan setiap harinya. Tujuan yang ketiga yaitu rahmah, yaitu kasih sayang. Kayak gimana sih kasih sayang itu? Seperti saat salah satu jatuh, maka pasangannya itu bisa jadi sandarannya. Nah, tujuan yang keempat yaitu menjaga diri dari maksiat. Islam itu paham banget loh teman-teman akan fitrah kita sebagai manusia. Daripada hubungan yang gak halal, pernikahan itu bisa jadi jalan terbaiknya. Dan tujuan yang kelima yaitu mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sendiri itu menikah, maka menikah adalah sunnah yang mulia. Dan tujuan pernikahan yang keenam yaitu mendapatkan keturunan yang sah. Kenapa? Agar generasi berikutnya itu lahir dengan hak yang jelas dan punya lingkungan yang baik. Jadi kalau dipikir-pikir,
tujuan ini tuh relate banget sama kisah Ibunda Siti Hajar tadi yang mengajarkan kita pentingnya punya sikap tenang, bisa bertahan, menumbuhkan cinta, dan yang keempat itu percaya pada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling keren dari syariat Islam itu adalah fleksibilitasnya, bahwa pernikahan itu nggak langsung dihukumi satu hukum aja loh teman-teman. Jadi ada beberapa hukum dalam pernikahan itu tergantung kondisi seseorang. Jadi hukum yang pertama yaitu wajib. Gimana wajib? Kondisinya kalau tanpa menikah dia bakalan terjerumus ke zina. Contohnya punya nafsu yang kuat, kemudian punya godaan yang banyak, dan lingkungannya rawan, maka menikah dijadikan hukumnya wajib. Kemudian hukum yang kedua yaitu sunnah. Kalau dia udah siap lahir dan batin dan bisa menjaga diri, maka menikah dihukumi sunnah. Yang ketiga yaitu mubah, artinya boleh nikah, boleh enggak dosa dan enggak wajib. Selanjutnya hukum yang keempat yaitu makruh. Kalau belum siap nafkah, belum kerja, masih tanggungan orang tua, maka menikah itu dihukumi makruh. Dan yang terakhir yang kelima haram. Kalau niat nikahnya itu buruk, mau nyakitin pasangannya, mau nipu, atau nggak mau tanggung jawab, maka nikah itu diharamkan ya teman-teman. Jadi Islam tuh sebenarnya udah halus banget ngatur ini semua. Nggak asal harus nikah semua, nggak asal jangan nikah dulu, tapi dilihat dari kesiapan masing-masing tiap orang. Nah, ini bagian yang paling sering dipertanyakan di generasi kita loh teman-teman. Pertanyaannya itu kayak gimana sih? Pertanyaannya itu gini teman-teman. Sebenarnya kriteria pasangan yang idaman tuh seperti apa sih? Nah, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam simple, tapi itu deep banget. Jadi orang memilih pasangan itu biasanya berdasarkan 4 hal. Yang pertama, karena hartanya. Yang kedua, karena parasnya. Yang ketiga, karena keturunannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Tapi Rasulullah itu bilang, pilihlah yang paling baik agamanya. Kenapa harus pilih yang paling baik agamanya ya? Kira-kira kenapa teman-teman? Karena yang bikin rumah tangga itu bisa bertahan bukan karena hartanya, bukan karena wajahnya, bukan karena keturunannya, tapi karena iman dan akhlak yang dimiliki dari masing-masing pasangan itu. Karena cantik itu bisa pudar, harta juga bisa habis, keturunan juga nggak selalu bisa jadi jaminan. Tapi agama yang dimiliki oleh tiap pasangan, agamanya baik, insya Allah akan bisa menjaga seseorang agar tetap jujur, tetap setia, dan tetap bertanggung jawab satu sama lain. Nah, setelah kita udah nemu pasangannya, maka masuklah kita ke proses akad. Jadi, dalam akad ini itu serius banget loh teman-teman. Karena kalau salah satu kata aja, itu bisa batal akadnya. Teman-teman, rukun dalam nikah itu ada 5. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, yaitu adanya calon istri. Yang ketiga, yaitu adanya wali. Yang keempat, adanya 2 saksi laki-laki. Yang kelima, yaitu adanya ijab kabul. Nah, ini tuh bukan cuma sekedar formalitas aja teman-teman, tapi rukun ini tuh ada supaya pernikahan itu jadi jelas, pernikahan itu tidak sembunyi-sembunyi, dan tidak ada
paksaan dalam sebuah pernikahan serta sah di mata syariat. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, itu juga udah jelas banget loh teman-teman bahwa Islam itu melarang jenis pernikahan tertentu seperti yang pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah kontrak waktu, kemudian nikah yang dilarang yang kedua yaitu nikah syigor atau tukar menikah tanpa adanya mahar. Dan yang ketiga, nikah muhalil atau nikah yang dengan sengaja dilakukan untuk menghalalkan seorang perempuan agar bisa menikah kembali dengan mantan suaminya yang sudah menceraikan sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat yaitu nikah tanpa wali, yang kelima nikah saat ihram, yang keenam menikahi wanita musyrik, dan yang terakhir yaitu nikah dalam masa iddah. Sebenarnya adanya pernikahan dilarang itu apa sih teman-teman? Jadi tujuannya itu untuk menjaga martabat sebagai seorang perempuan, keutuhan keluarga, dan kejelasan dalam nasab keluarganya. Lalu setelah akad, apa itu udah selesai? Enggak dong, justru baru mulai. Jadi ada yang namanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apa aja sih hak sebagai suami dan apa aja sih hak sebagai istri? Begitu pula apa aja nih kewajiban suami dan kewajiban sebagai istri. Jadi hak dan kewajiban suami yang pertama memberi nafkah, yang kedua menjadi pemimpin keluarga, dan yang ketiga itu mengajarkan kebaikan, yang keempat memperlakukan istri dengan lembut. Nah, kemudian hak dan kewajiban istri yaitu yang pertama menjaga kehormatan diri, yang kedua mendukung suami, yang ketiga mengelola rumah tangga dengan amanah, yang keempat taat pada suami dalam hal yang baik. Hubungan suami istri itu kayak dua roda sepeda loh teman-teman. Jadi kalau salah satu rodanya ada yang macet atau ada yang rusak, maka yang lain tuh bisa ikut rusak juga, bisa ikut jatuh gitu sepedanya. Nah, kalau kita rangkai dari awal sampai akhir, Ibunda Hajar itu mengajarkan keimanan, kemudian makna nikah itu mengajarkan komitmen, kemudian tujuan dalam menikah itu mengajarkan kita akan pentingnya visi. Selanjutnya, hukum menikah itu mengajarkan kita kepada kesiapan. Selanjutnya, kriteria itu mengajarkan kita akan standar dalam memilih pasangan. Kemudian, rukun dalam menikah itu mengajarkan kejelasan, larangan dalam menikah itu mengajarkan kehati-hatian, serta hak dan kewajiban itu mengajarkan kepada kita pentingnya bekerja sama. Jadi, pernikahan itu bukan sekedar akhir dari kata jomblo, tapi ibadah panjang yang harus dipersiapkan secara mental, secara spiritual, secara finansial, dan yang paling penting secara emosional. Wah, tak terasa ya teman-teman, storytelling kita udah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak cerita dan materi ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa jadi bekal kita menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.